Previously on Fear the Walking Dead. Strand sent me. Strand. About time. You are the person getting all of us across the border, right? We control them. To San Diego. And they're out. Di episode ini akan memfokuskan diri pada nasib Alicia dan Travis yang ditangkap oleh Connor. Akhirnya kita dapat jawaban mengapa hanya dua orang itu yang diinginkan Connor. Pertama, karena Alicia akan digunakan Connor terutama karena pengaruh Jack untuk dipekerjakan. Kedua, Travis adalah request spesial dari seseorang wanita. Siapa sosok wanita itu? Nanti semua akan terjawab. Maddie bersama yang lainnya mencoba untuk menyelamatkan Travis dan Alicia dengan sistem barter. Reid, adik Connor yang sedang terluka parah, ada di tangan Maddie. Selama di Abigail, Daniel mencoba merawat sebisa mungkin dengan Chris yang duduk di dekatnya. Ketika Daniel memperbolehkan Chris mengawasi Reid, disitulah momen klik terjadi. Chris akan melakukan hal bodoh. Penonton tahu jika ia tidak akan tinggal diam hanya sekedar mengawasi. Dan benar adanya, Chris menembak Reid, satu-satunya kesempatan untuk menyelamatkan sang ayah serta Alicia. Saat Reid berubah menjadi zombie, lagi-lagi Daniel datang menyelamatkan situasi. Kelompok tersebut berencana untuk menggunakan zombie Reid sebagai umpan untuk mendapatkan kembali Travis dan Alicia. Alicia mencoba berteman dengan Jack dan menemukan jalan pulang sendiri, sementara Travis dikurung di dalam sel. Saat Travis di dalam sel, tiba-tiba seorang perempuan datang, dan ternyata wanita itu adalah Alex. Dan ini adalah alasan kedua kenapa Connor membawa Travis. Alex mengaku kepada Travis bahwa dia memberikan informasi tentang kapal Abigail kepada Connor ketika dia ditemukan oleh Connor. Alex juga menjelaskan bahwa dia mencekik satu temannya pada waktu itu sedang sekarat. Di sisi lain, Maddie membawa zombie Reid untuk melakukan barter. Akhirnya Maddie bisa mendapatkan Travis kembali dan Connor mendapatkan gigitan dari adiknya yang sudah berubah menjadi zombie. Kemudian mereka melarikan diri dalam kekacauan, sedangkan Alicia melepaskan diri dari Jack dan pergi bersama Travis dan Maddie kembali ke kapal Abigail. Setelah melewati perjalanan panjang, kapal Abigail telah mendekati armada Meksiko. Di ruang pengemudi, Louis bersiap bertemu dengan rekan militernya untuk membayar perjalanan mereka. Tetapi Strand melihat para perwira militer mendekat dengan sebuah perahu karet. Khawatir akan hal itu, Strand memperingatkan Maddie untuk menyembunyikan semua orang di bawah. Saat di ruang mesin, mereka mendengarkan percakapan antara Strand, Louis, dan dua perwira tersebut. Tidak lama kemudian, terjadilah baku tembak di antara mereka. Saat kelompok itu keluar, mereka melihat Louis sudah tertembak dan sekarat. Kemudian Louis memberikan Ophelia sebuah koin misterius bergambar burung hantu dan meminta agar dia memberikannya kepada ibunya. Tetapi Daniel merebutnya dan membuangnya ke laut. Sebelum tewas, Louis sempat berbisik kepada Nick. Di sebuah gereja Baja California, seorang pendeta mendesak para jemaatnya untuk memerangi para zombie. Para jemaat satu persatu menelan sebuah obat tanpa terkecuali. Saat para jemaat telah bersiap, tiba-tiba Thomas Abigail datang dan melarang mereka. Tiba-tiba para jemaat satu persatu berjatuhan dan disertai mata yang mengalir darah. Kemudian sang pendeta berkata kepada Thomas bahwa ini adalah perbuatan Celia. Tidak lama kemudian, Strand dan kelompoknya Travis tiba di gereja tersebut dan mereka menemukan tumpukan jemaat mati di depan gereja. Tidak lama kemudian, kelompok itu diserang oleh kawanan zombie.
Saat Maddie diserang zombie, Chris hanya menonton dan tidak melakukan apapun untuk membantunya. Alicia yang melihat hal itu tanpa pikir panjang langsung menolong ibunya. Kemudian mereka memutuskan pergi dari tempat tersebut. Kelompok tersebut tiba di sebuah rumah mewah, dan di tempat tersebut terdapat sebuah kebun yang luas. Di sini semua kebutuhan tersedia, mulai dari tempat yang nyaman, makanan, hingga televisi. Namun sepertinya para penonton sudah hafal, di dunia The Walking Dead justru tempat aman seperti itulah yang kemungkinan besar menyimpan bahaya bagi survivor. Di tempat tersebut mereka disambut oleh seorang ibu bernama Celia, yang tidak lain tidak bukan adalah ibu dari Louis. Celia juga berperan sebagai housekeeper dari Thomas. Bahkan ia sudah menganggap kekasih Strand itu seperti anak sendiri. Kemudian Strand memberitahu Celia bahwa Louis sudah mati. Seorang pelayan meminta kelompok itu untuk menyerahkan semua senjata mereka. Tetapi Daniel enggan menyerahkan senjatanya karena menurut Daniel saat ini senjata sangat diperlukan. Tapi akhirnya dengan sangat terpaksa Daniel menyerahkan senjatanya. Thomas kini sedang sekarat akibat gigitan dan tinggal menunggu waktu untuk menuju kematian. Di sepanjang episode kita bisa melihat betapa emosionalnya Strand menemani sang kekasih. Saking cintanya, Strand menawarkan diri untuk ikut ke tempat Thomas berada nantinya. Celia dengan senang hati menyiapkan wafer beracun untuk mereka berdua agar bisa mati bersama. Alicia menanyakan Chris apa yang dilihatnya tentang Maddie yang diserang zombie saat di gereja. Dan Chris hanya menonton dan tidak berbuat apa-apa. Tetapi Chris mengelak, dia hanya terpaku. Saat Alicia ingin memberitahu kepada semua orang, Chris mengancam Alicia bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun. Di sisi lain, Nick menemui Celia. Dia berbicara dengannya tentang pandangannya terhadap zombie. Dan Nick juga mengatakan soal Louis bahwa ibunya selalu ada di pikiran Louis. Tidak lama kemudian, Maddie datang dan memperingatkan Celia bahwa Nick mudah dipengaruhi. Alicia memberitahu Maddie bahwa Chris telah mengancamnya. Kemudian Maddie memberitahu Travis tentang ancaman Chris terhadap Alicia. Tetapi Travis membela Chris dan dengan heran bertanya-tanya mengapa Maddie tidak akan menawarkan dukungan yang sama kepada Chris yang selalu dia berikan kepada Nick. Kemudian Maddie memutuskan tidur bersama Alicia untuk perlindungan, sementara Travis tidur bersama Chris. Saat malam hari, Ophelia mengajak Nick ke sebuah kuil, di mana Ophelia berdoa kepada ibunya. Saat Ophelia sedang berdoa, Nick melihat ukiran burung hantu dan melihat kilas balik ke ruang di gereja Los Angeles. Ia melihat temannya sudah berubah menjadi zombie. Di sisi lain, Daniel melihat seorang anak laki-laki bernama Juan meletakkan seekor anjing di sebuah saluran yang mengarah ke gudang. Kemudian Daniel mengikuti anak tersebut dan melihat anak itu sedang berbicara. Saat Daniel bertanya dengan siapa dia berbicara, Juan menjelaskan bahwa dia sedang berbicara dengan ibunya. Ketika Daniel melihat, sesuatu yang sangat mengejutkan terjadi. Ternyata Celia telah menernak keluarganya yang telah berubah menjadi zombie di sebuah ruang bawah tanah. Mengetahui hal itu, Daniel langsung menemui Celia. Daniel mengatakan bahwa dia baru saja dari penjara bawah tanah. Dan Daniel bertanya apakah dia yang bertanggung jawab. Celia menjawab bahwa mereka semua adalah keluarganya dan dia akan melindunginya. Sementara itu, Chris terbangun dan menyelinap masuk ke kamar Alicia dan Maddie yang sedang tertidur. Ketika Chris memegang pisau dan berdiri di samping Alicia dan Maddie, sebuah tembakan terdengar sehingga membangunkan mereka dan membuat Chris berlari keluar dari kamar mereka. What the hell are you doing? Suara tembakan itu berasal dari kamar Strand dan Thomas.
Ternyata Thomas telah ditembak oleh Strand agar Thomas tidak berubah menjadi zombie. Semua orang berlari ke kamar Thomas dan Strand telah menembak Thomas di kepalanya. Celia sangat marah atas kejadian tersebut dan menuntut agar Strand dan kelompok Travis pergi dari rumahnya. Di sisi lain, Chris kabur dan Travis mencarinya. Daniel mulai mengalami mimpi buruk dan bertingkah aneh ketika dia menyerang salah satu anak buah Celia. Kemudian Celia membawa Daniel ke ruang bawah tanah dan mengikatnya. Dalam kilas balik, Daniel Salazar berdiri di samping kolam yang penuh dengan mayat di hutan Salvador dengan suara seseorang. Keesokan harinya, Nick membawa anak laki-laki Celia bernama Louis yang sudah berubah menjadi zombie. Dan karena itu, Celia memberikan kelompok Travis tinggal, tetapi Strand tetap harus pergi. Setelah itu, Maddie berbicara dengan Nick tentang ketertarikannya pada zombie dan frustasi oleh perasaannya kepada Celia. Kemudian Nick pergi mencari Travis dan Chris, tetapi ketika dia menemukan mereka, Travis mengatakan dia dan Chris tidak akan kembali dan dia perlu membantu Chris. Dan Travis meminta Nick untuk memberitahu Maddie bahwa dia tidak dapat menemukan mereka. Celia membawa Maddie ke ruang bawah tanah untuk menunjukkan semua anggota keluarganya yang sudah berubah menjadi zombie. Tapi Maddie menguncinya di dalam sel. Saat diikat, Daniel mengalami halusinasi di mana dia berbicara kepada Griselda dan merenungkan semua orang yang dia bunuh. Saat Jorge melepaskan ikatan Daniel untuk memberinya makan, Daniel menyerang Jorge dan melarikan diri dan diikuti suara Griselda bahwa dia menunggunya. Kemudian dia pergi ke tempat zombie keluarga Celia ditahan dan membakar tempat tersebut. Setelah melihat penglihatan tentang istrinya dan orang-orang yang dia bunuh, Daniel tidak luput dari gudang yang terbakar. Sofia dan para staf mengantar Strand ke gerbang. Alicia dan Strand melambaikan tangan satu sama lain. Ketika Sofia menutup gerbang, tiba-tiba kobaran api muncul dari sebuah gudang di mana tempat para zombie keluarga Celia terbakar. Setelah api-api itu membakar perkebunan, Strand kembali ke dalam untuk membantu anggota kelompok lainnya melarikan diri dari tempat tersebut. Tetapi ketika Maddie melihat Nick mengatakan kepadanya bahwa dia tidak dapat menemukan Travis. Dan Nick juga tidak pergi bersama mereka karena Celia benar tentang kelompoknya yang menghancurkan segalanya. Dan ia tidak lagi ingin menjadi bagian darinya. Lagi-lagi saya merasa ada kemiripan antara Fear the Walking Dead dengan serial The Walking Dead. Masih ingat saat season 2 ketika Herschel menawarkan keramahan, tempat tinggal, dan segala kenyamanan bagi Rick dan kawan-kawan? Di balik semua surga dunia yang ditawarkan oleh tuan rumah, tersimpan ancaman besar berupa kumpulan zombie tepat di bawah kaki mereka. Para zombie yang dipelihara atas dasar cinta dan kekeluargaan. Begitu pula yang ditawarkan oleh Celia, karakter pendatang baru di episode ini. Anyway, cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.